Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Dr. Hajah Ayu Laili Rahmiati, SKM MKM, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul hari ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amelia dan rekan saya Windy Pranita Dewi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai model pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan. Menurut WHO, pembiayaan kesehatan sebagai fungsi sistem kesehatan yang berkaitan dengan mobilisasi, akumulasi, dan alokasi uang untuk menutupi kebutuhan kesehatan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif dalam sistem kesehatan. Sumber pembiayaan kesehatan suatu negara dapat berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah yang akan digunakan secara luas untuk membiayai upaya kesehatan. Namun, seringkali terjadi persaingan alokasi pendanaan dalam suatu sistem. Cara pengalokasian dana tidak hanya dipengaruhi oleh cara layanan, tetapi juga penetapan prioritas dalam hukum ekonomi kesehatan. Menurut Tulsinski dan Farafikova 2000, pembiayaan kesehatan diharapkan mampu menyediakan sumber daya dan insentif untuk pelaksanaan sistem kesehatan. Selain itu, pembiayaan kesehatan menjadi penentu utama kinerja sistem kesehatan dalam hal pemerataan, efisiensi, dan outcome kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan memegang peranan yang sangat vital lunak. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara, di antaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seyoginya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan, pemerataan, efisiensi, dan efektivitas dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO sendiri memberikan fokus strategi pembiayaan kesehatan yang memuat isu-isu pokok, tantangan, tujuan utama kebijakan, dan program aksi itu pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan. Yang kedua, mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta dan penguatan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Yang ketiga, pengembangan skema pembiayaan praupaya termasuk di dalamnya asuransi kesehatan sosial. Yang keempat, ada penggalian dukungan nasional dan internasional. Yang kelima, penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional. Yang keenam, ada pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiah. Dan yang terakhir, yaitu pemantauan dan evaluasi. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai atau healthcare financing akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional, serta menggunakannya secara efisien dan efektif. Kebijakan pembiayaan kesehatan yang mengutamakan pemerataan serta berpihak kepada masyarakat miskin akan mendorong tercapainya akses yang universal.
Pada aspek yang lebih luas, diyakini bahwa pembiayaan kesehatan mempunyai kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Layanan kesehatan itu sendiri pada akhir-akhir ini menjadi amat mahal baik pada negara maju maupun pada negara berkembang. Penggunaan yang berlebih dari pelayanan kesehatan dengan teknologi tinggi akan salah satu penyebab utamanya. Penyebab yang lain adalah dominasi pembiayaan pelayanan kesehatan dengan mekanisme pembayaran tunai atau free for service dan lemahnya kemampuan dalam penata laksanaan sumber-sumber dan pelayanan itu sendiri. Lalu di sini ada tujuan pembiayaan kesehatan, yaitu menyediakan pendanaan dan menetapkan intensif atau pembiayaan bagi penyedia layanan, serta memastikan semua individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif. Lebih lanjut lagi, WHO menjelaskan bahwa pembiayaan kesehatan mengacu pada bagaimana menggunakan sumber daya keuangan untuk memastikan bahwa sistem kesehatan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan setiap orang secara kolektif dan memadai. Selanjutnya ada model pembiayaan kesehatan menurut Setiawan 2018. Yang pertama adalah pembiayaan secara langsung atau direct payments by parties, yaitu setiap individu mengeluarkan biaya secara langsung berdasarkan tingkat penggunaan layanan kesehatan yang diterima. Model pembiayaan ini dapat mendorong penggunaan layanan kesehatan secara lebih berhati-hati. Kondisi ini melahirkan kompetisi antara penyedia layanan kesehatan dalam menarik perhatian konsumen atau pre-market. Walaupun hal ini tampak sehat, transaksi kesehatan menjadi tidak seimbang. Konsumen tidak mampu memahami dengan baik akan kebutuhan kesehatan dan masalah kesehatan yang dimiliki. Seluruhnya dikontrol oleh penyedia layanan kesehatan. Hal ini dapat menimbulkan inefisiensi dan pemakaian terapi secara berlebihan. Serta yang kedua, pembayaran oleh pengguna atau user payments, di mana pasien membayar layanan kesehatan secara langsung, baik pemerintahan maupun swasta. Besaran dan mekanisme pembayaran telah diatur secara formal oleh penyedia layanan kesehatan dan pemerintah. Pada kondisi yang lebih kompleks, besaran biaya setiap kunjungan dapat berbeda-beda sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan. Misalnya, untuk pelayanan kesehatan di fasilitas swasta, besaran biaya per episode ketika sakit bersifat tetap atau flat. Yang ketiga, pembiayaan berbasis tabungan atau saving base, di mana pengeluaran biaya kesehatan individu berdasarkan pada tingkat penggunaannya. Individu memperoleh bantuan dalam pengumpulan dana dalam bentuk tabungan. Ketika dibutuhkan, individu tersebut dapat memakai dana tersebut. Model ini dapat mengcover biaya pelayanan kesehatan yang bersifat primer dan lanjutan, tetapi individu akan mengalami kesulitan membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat kronis dan kompleks. Oleh sebab itu, perlu ada model pelayanan pembiayaan lain untuk mendukung model ini dalam menanggung biaya kesehatan yang kompleks dan populasi yang lebih luas. Lalu yang keempat ada pembiayaan informal. Model pembiayaan informal ini tidak mengatur besaran, jenis, dan mekanisme pembayaran. Besaran biaya disesuaikan penyedia negara berkembang yang belum memiliki sistem kesehatan yang mampu melindungi seluruh masyarakatnya.
Dan yang terakhir, asuransi. Dalam model pembiayaan berbasis asuransi ini, individu tidak membiayai pelayanan kesehatan secara langsung, tetapi terjadi pengalihan risiko kesakitan seseorang menjadi dikelola bersama. Individu membayar premi dengan mekanisme pembayaran yang diatur oleh organisasi pengelola dana asuransi tersebut. Nah, selain kelima model pembiayaan kesehatan lainnya adalah model out of pocket atau pengeluaran dari kantong sendiri. Pengeluaran dari kantong sendiri ini berasal dari individu ketika ingin mengakses pelayanan kesehatan dan tidak didanai oleh program asuransi. Model pembiayaan ini besar negara yang berpenghasilan rendah. Model pembiayaan kesehatan antar negara itu berbeda-beda. Penggunaan model pembiayaan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Model yang diadopsi dari kelima model tersebut diharapkan mampu menciptakan akses, keadilan, dan efisiensi pelayanan kesehatan. Pembiayaan pelayanan kesehatan di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas dan tinggi umumnya disediakan melalui asuransi pekerja atau pembiayaan pemerintah yang didanai oleh perpajakan umum. Baik, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.